Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sangat senang pagi hari ini dapat menyapa saudara lewat firman Tuhan. Untuk itu, mari saya mengajak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa di sorga, buat kasih anugerah kemurahan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Sehingga kalau sampai pagi hari ini kami masih ada sebagaimana ada, ini sungguh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Selain kami bersyukur dan berterima kasih, Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang begitu peduli dengan hidup kami. Kembali pagi hari ini kami rindu mendengarkan berita firman-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu di hari-hari ini. Untuk itu berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu agar dapat menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti biasa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, di mana hari ini judul khotbah saya yaitu jaga hati. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita dengar satu lagu yang akan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Beriku hati baru, hati yang baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharuiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru, hati yang baru, ya Allah, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku.
Baik, kita sudah mendengarkan satu lagu yang begitu indah. Siapkan hatimu untuk dengar firman Tuhan. Puji Tuhan, sekali lagi tema khotbah saya pagi hari ini yaitu jaga hati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Sekali lagi, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka seluruh tubuh manusia itu juga baik. Sekali lagi, kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh tubuh manusia itu juga baik. Apa yang keluar dari mulut orang itu juga kata-kata yang baik. Apa yang dilakukan dari orang itu juga kelakuan yang baik, saudaraku. Karena apa? Di dalam tubuhnya ada segumpal daging yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu tidak baik, maka saudaraku, apa yang terjadi? Yang keluar dari mulut orang itu juga tidak baik. Kata-katanya tidak baik. Apa yang dilakukan, apa yang dibuat orang itu juga tidak baik. Dan saudara tahu, segumpal daging itu adalah hati. Segumpal daging itu adalah hati. Artinya apa? Kehidupan seseorang itu tidak ditentukan oleh jabatannya. Kehidupan seseorang itu tidak ditentukan oleh kekayaannya, tidak ditentukan oleh kepandaiannya, tidak ditentukan oleh hartanya, tetapi kehidupan seseorang itu ditentukan dari hati orang itu sendiri. Nah ini. Jadi saudaraku, kalau hati orang itu baik, sekali lagi, kalau hati orang itu baik, dipastikan perkataannya baik, dipastikan tingkah lakunya baik, dipastikan perbuatannya baik. Amin, saudaraku. Tetapi sebaliknya, kalau hati orang itu tidak baik, saya katakan dipastikan kata-katanya pun juga tidak baik. Dipastikan tingkah lakunya tidak baik. Mengapa? Coba kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19. Saya berikan kesempatan saudara untuk lihat ayat ini di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-19. Di sana dengan jelas mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Jadi demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dengan kata lain, sekali lagi saya ulang, kalau hati manusia itu baik, maka manusia itu juga baik. Yang keluar dari mulutnya juga baik, tingkah lakunya baik, kepribadiannya baik, saudara. Ucapannya baik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Hati memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Dampak keadaan hati kita atau pengaruh dari keadaan hati kita, pengaruhnya, dampaknya itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ini yang perlu saudara catat. Jadi keadaan hati kita, pengaruhnya bukan hanya untuk diri kita sendiri, pengaruhnya bukan hanya untuk di sekitar kita,
keluarga kita atau masyarakat atau jemaat atau ada di dalam dunia ini saat kita hidup, tetapi pengaruh dari hati kita itu bisa tembus sampai kepada kekekalan. Ini yang perlu saudara tahu. Nanti kita akan lihat saudaraku, bahwa dampak dari hati, pengaruh dari hati bukan cuma saat kita hidup di dunia ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Dengan kata lain, apakah kita nanti menerima kehidupan kekal atau hukuman kekal? Hati kita turut mempengaruhi, hati kita turut menentukan. Renungkan baik-baik ini. Sekali lagi, apakah kita nanti menerima hidup yang kekal atau hukuman yang kekal? Hati kita turut mempengaruhi, hati kita turut menentukan. Menyadari bagaimana begitu besar dampak dari hati. Lalu hati yang bagaimana yang bisa membuat saudara bisa memiliki kehidupan yang kekal? Amin saudaraku. Hati yang bagaimana yang bisa membuat saudara hidup bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Kita akan melihat Alkitabmu di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sampai di sini. Sekali lagi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Inilah rahasia untuk memiliki hati yang baik. Inilah rahasia untuk memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu hati yang mau diperintah oleh damai sejahtera Kristus, hati yang mau dipimpin, hati yang mau dikendalikan, hati yang mau diatur oleh damai sejahtera Kristus. Amin saudaraku. Lalu apa alasannya? Firman Tuhan meminta agar damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Apa dasarnya? Apa alasannya? Damai sejahtera Kristus mengatur, mengendalikan seluruh hati kita. Sebab saudaraku, kalau hati kita ini tidak dikendalikan, tidak diperintah, tidak dikuasai oleh damai sejahtera Kristus, maka yang pertama, biasanya orang itu saudaraku selalu ingin dipuji. Hati yang tidak mau diperintah oleh damai sejahtera Kristus, orang itu biasanya selalu ingin dipuji, selalu ingin disanjung. Nah, ini ciri khas orang yang hatinya tidak mau dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus. Biasanya orang itu selalu ingin dipuji, biasanya orang itu selalu ingin disanjung. Kalau seandainya orang memuji orang lain dan bukan dirinya saudaraku, maka hatinya tidak nyaman. Sekali lagi, orang lain memuji bukan dirinya, tetapi orang lain yang dipuji, maka orang yang hatinya tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, maka hatinya dia tidak nyaman, hatinya tidak sejahtera. Dan saya sering berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Dan saya yakin saudara pun juga pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Setiap kali saya memuji orang di depannya dia, saya katakan, orang itu cakep ya, orang itu cantik ya. Maka saudaraku, respon
Orang yang hatinya tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, dia akan begini, ya Om, memang orang itu cakep, memang orang itu cantik Om, tetapi Om tahu dia itu orangnya pemalas. Dia itu orangnya pemalas Om, di rumah dia tuh malas. Ya, lihat saudaraku, tidak senang orang lain dipuji. Dia memang cantik, dia memang cakep, tetapi Om tahu dia itu orangnya pemalas di rumah. Saudara, kalau saya ngomong di depan dia, orang itu baik ya, maka saudaraku, orang yang hatinya tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, dia akan ngomong, ya Om, memang orangnya itu, dia itu baik. Orangnya itu baik, saya tahu dia terkenal baik. Tapi Om tahu dia itu orangnya galak. Dia itu orangnya pemarah Om. Saudaraku, ada saja alasan saudaraku untuk menjatuhkan orang yang dipuji. Karena apa? Bukan dia yang dipuji. Satu kali saya bilang, dia itu kalau kerja selalu tepat waktu ya. Hebat dia itu. Orang itu kalau kerja selalu tepat waktu. Maka saudaraku, orang yang hatinya tidak mau dikendalikan oleh damai sejahtera Kristus, dia akan berkata, benar Om, dia memang orangnya tepat waktu. Tetapi Om tahu dia itu banyak hutang. Saudaraku, ada saja alasan. Dia hatinya tidak ikhlas ketika orang lain dipuji. Hatinya tidak ikhlas ketika orang lain disanjung. Dia selalu berusaha bagaimana cara merendahkan orang lain. Dia berusaha bagaimana caranya dia yang harus dipuji. Saudara, kalau seandainya, sekali lagi, kalau seandainya hati seperti ini ada di dalam hidup saya, hidup saudara. Sekali lagi saya tekankan, kalau seandainya hati seperti ini ada di dalam hidup kita, mari pagi hari ini, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, harus segera dibereskan. Amin saudara. Amin. Mari, kalau saudara merasa tidak nyaman, merasa tidak sejahtera ketika saudara tidak dipuji dan orang lain dipuji, kalau saudara punya perasaan hati seperti itu, mari segera dibereskan di hadapan Tuhan. Segera dibereskan. Karena apa? Ketika kita tidak segera membereskan hati seperti ini, saudara tahu dampaknya ke depan akan semakin fatal. Dari awal tadi saya katakan, dampak hati yang tidak beres, dampak hati yang tidak baik bukan hanya saat kita hidup di muka bumi ini, tetapi tembus sampai kepada kekekalan. Ini yang perlu saudara sadari, ini yang perlu saudara tahu. Untuk itu kalau saudara merasa, sekali lagi saya tekankan hal ini, kalau saudara merasa tidak nyaman, merasa tidak sejahtera ketika saudara tidak dipuji dan orang lain yang dipuji, mari segera bereskan hatimu. Karena apa? Kalau hari ini tidak segera dibereskan, maka dampaknya akan lebih fatal. Yaitu apa? Akan muncul kebencian. Ini akan muncul kebencian di dalam hati kita, akan muncul kebencian di dalam hidup kita. Karena apa? Tidak segera dibereskan. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Saul. Tentu saudara ingat, kita akan baca ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud
berlaksa-laksa. Saudaraku, kita lihat saat Raja Saul dan Daud pulang dari perang dan telah mengalahkan orang-orang Filistin, apa yang terjadi? Ketika mulai masuk kota, perempuan-perempuan pada mulai berbaris di pinggir jalan, saudaraku. Perempuan-perempuan mulai menyambut, menyongsong pahlawan-pahlawan mereka. Rupanya mereka bukan cuma tepuk tangan. Rupanya mereka bukan cuma menari-menari, bangga dengan pahlawan-pahlawan yang telah menang dari peperangan ini. Tetapi mereka ngomong, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, rupanya saudaraku, pujian dari wanita-wanita tadi membuat hati Raja Saul tidak nyaman. Pujian yang disampaikan oleh wanita-wanita yang menyambut kedatangan pahlawan-pahlawan ini membuat hati Raja Saul tidak sejahtera, membuat hati Raja Saul tidak nyaman. Sehingga saudaraku, karena hati yang tidak beres ini, hati yang tidak nyaman, hati yang tidak senang, saudaraku, orang lain dipuji, akhirnya apa yang terjadi? Hati itu semakin hari semakin tidak bagus. Hingga kalau saudara membaca di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-9, hati yang tidak segera dibereskan, saudara lihat, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Karena Saul hanya dipuji, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa, sehingga pujian itu membuat hati Saul tidak nyaman. Dan sejak saat itu Saul mendengki kepada Daud. Sejak saat itu Saul rasa tidak nyaman bertemu dengan Daud. Saudaraku, dengan kata lain, sejak saat itu hidup Saul dikuasai oleh kebencian. Hidup Saul dikuasai oleh kedengkian, diliputi kebencian, diliputi kedengkian. Saudara, saya mau kasih tahu, selama hidup ini diliputi dengan kebencian, selama hidup kita diliputi dengan sakit hati, saya mau kasih tahu, saya tegaskan, jangan pernah saudara bermimpi memiliki kehidupan yang tenang. Ingat baik-baik, sekali lagi, selama hidup saudara diliputi dengan kebencian, selama hidup saudara diliputi dengan kedengkian, saya tegaskan pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2020, saya mau kasih tahu, jangan pernah bermimpi hidup saudara akan tenang. Ini, saudaraku, mungkin selama ini tanpa kita sadari, kita memiliki perasaan tidak nyaman, memiliki perasaan tidak senang ketika orang lain dipuji. Ingatlah firman Tuhan pagi ini. Amin, saudaraku. Ingatlah firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita. Ingat, saudaraku, firman Tuhan pagi ini. Dan apa kata firman Tuhan? Apa kata Alkitab? Ketika kita memiliki kebencian, kedengkian kepada orang lain atau terhadap orang lain. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya,
Sekali lagi, garis bawahi Alkitab saudara masing-masing. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Wow, orang yang benci kepada saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Firman Tuhan ini begitu jelas, saudaraku. Tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki kehidupan kekal. Itulah sebabnya tadi saya katakan, dampak dari hati yang tidak baik bukan cuma untuk saudara dampaknya. Bukan cuma saat kita hidup di dalam dunia, tetapi tembus sampai kepada kekekalan. Untuk itu saudaraku, sangat disayangkan ya. Dan itu satu kerugian yang begitu besar. Kita sudah setia kepada Tuhan, kita sudah terlibat di dalam pelayanan, kita sudah suka memberikan persembahan, berkorban untuk gereja, jujur mengembalikan milik Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kehidupan yang kekal. Itu sungguh sangat tragis. Karena apa? Sementara kita setia kepada Tuhan, tetapi di dalam diri ini ada kebencian. Dan Alkitab dengan jelas bahwa pembenci itu sama dengan seorang pembunuh manusia. Dan pembunuh itu tidak memiliki kehidupan yang kekal. Saudaraku, ketika kita membenci orang lain tanpa kita sadari, kita juga sementara membenci Yesus. Ini yang perlu saudara tahu. Ketika kita membenci orang lain tanpa kita sadari, kita ini sementara membenci Yesus, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Tentu saudara ingat betul ayat ini, yaitu pengalaman Saulus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ketiga dan selanjutnya. Saya akan bacakan untuk saudara. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudara, dari 3 ayat ini, kita dengan jelas firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita. Saulus, saudaraku, secara fisik dia tidak pernah menganiaya Yesus. Karena memang sebelumnya dia belum pernah berjumpa dengan Yesus. Secara fisik Saulus belum pernah memukul Yesus, belum pernah melempari Yesus dengan batu, belum pernah menganiaya Yesus. Tetapi ayat ini dengan jelas Yesus bilang, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dengan kata lain, ketika kita menganiaya orang-orang yang percaya Yesus, ketika kita menganiaya orang-orang yang percaya Yesus, maka itu sama dengan kita menganiaya Yesus. Dengan jelas tadi, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Yesus bilang, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Nah ini saudaraku, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Saya memiliki satu ilustrasi. Di dalam ruang perkuliahan, ada seorang dosen yang menyuruh para mahasiswanya dalam satu kelas itu untuk melukis orang yang sangat dia benci. Terserah, suruh melukis orang yang sangat dibenci.
Ada mahasiswa yang melukis ibu tirinya. Dilukis wajah ibu tirinya. Ada mahasiswa yang melukis papanya yang kejam. Dia lukis ini gambar atau wajah dari papanya. Ada yang melukis pacarnya yang telah mengkhianatinya. Dilukis wajah pacarnya ini, saudaraku. Nah, semua mahasiswa selesai melukis wajah orang yang sangat dibenci. Setelah selesai, dosen ngomong begini, sekarang pegang ballpointmu dan hancurkan, lampiaskan kemarahanmu kepada orang yang telah merugikan engkau. Lampiaskan kemarahanmu kepada orang yang engkau benci. Akhirnya saudaraku, ada mahasiswa yang benci kepada mama tirinya. Dia kasih lubang itu matanya, dia kasih lubang itu hidungnya, dia robek saudaraku, dia kasih hancur. Ada yang mahasiswa yang benci dengan pacarnya yang telah mengkhianatinya, yang telah saudaraku mengecewakannya. Dia hancurkan wajah dari pacarnya itu. Semua hancur. Tetapi ada satu mahasiswi yang tidak menghancurkan wajah. Kebetulan mahasiswi ini melukis wajah pacarnya yang telah mengecewakannya. Teman-teman mahasiswa tanya, bukankah itu pacarmu yang telah mengecewakanmu? Kenapa kamu tidak hancurkan wajahnya? Kenapa kamu tidak lampiaskan kemarahanmu? Kamu hancurkan wajah pacarmu ini. Tetapi mahasiswi ini bilang, tadi memang saya punya rencana ingin menghancurkan wajah pacar saya ini. Tetapi sebelum saya hancurkan, saya coba balik ini kertas. Ternyata di balik kertas ini ada wajah, gambar wajah Tuhan Yesus. Sehingga kalau sampai nanti saya mau lobangi ini wajah pacar saya, otomatis wajah Yesus pun juga lobang. Kalau saya mau coba rusak ini wajah pacar saya yang telah menyakiti saya, yang telah merugikan saya, otomatis wajah Yesus juga hancur. Dan saya tidak mau menghancurkan wajah Yesus. Ketika mendengar jawaban dari mahasiswi ini saudaraku, teman mahasiswa mulai tertunduk lesu. Dia telah menyesal. Dia tidak menyadari ketika dia membenci orang yang dibenci, tanpa disadari dia juga membenci Yesus. Seperti Saulus tadi. Saulus tidak langsung menganiaya Yesus. Saulus hanya menganiaya orang-orang yang percaya Yesus. Tetapi Yesus bilang, ketika kamu menganiaya orang-orang yang percaya kepadaku, tanpa engkau sadari engkau pun juga menganiaya aku. Nah, saudaraku, sering hal ini kita tidak sadari. Kita anggap saudaraku itu biasa. Tetapi biarlah lewat firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita memiliki satu kesadaran bahwa kita perlu menjaga hati kita dengan baik-baik. Sehingga kalau hati kita baik saudaraku, maka saudaraku kita akan senang orang lain dapat pujian. Kita akan senang orang lain dipuji. Karena apa? Ciri khas orang yang hatinya tidak dikuasai, dipimpin oleh damai sejahtera Kristus yang pertama tadi, yaitu orang itu ingin dipuji, orang itu ingin disanjung. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, ciri orang yang hatinya tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, maka orang itu tidak senang orang lain lebih sukses. Orang itu tidak senang orang lain lebih diberkati. Orang itu tidak senang kalau orang lain lebih dipakai Tuhan. Itu saudaraku, ini ciri yang kedua. Kalau sampai hal ini ada di dalam kehidupan kita, hati-hati. Artinya apa? Hati kita tidak mau dipimpin
oleh damai sejahtera Kristus. Contoh yang konkret, tentu saudaraku sering dengar ayat ini ketika Natal. Raja Herodes. Ketika Raja Herodes mendengar bahwa akan lahir seorang raja yang lain, yang lebih hebat daripada dia, saudaraku. Apa reaksi daripada Herodes? Kaget. Kaget, saudaraku. Sehingga dia suruh orang cari tahu di mana ini bayi yang akan menjadi raja ini, cari tahu di mana dia lahir. Dia bilang, aku akan menyembah dia, aku akan memuji dia. Apakah memang betul begitu? Tidak, saudaraku. Raja Herodes cari tahu di mana bayi yang akan lahir itu. Tujuannya bukan nanti ingin menyembah dia, tetapi ingin bunuh dia. Karena apa? Raja Herodes tidak mau orang lain ada yang lebih hebat. Raja Herodes tidak mau ada raja lain yang lebih berpengaruh daripada dia. Dan inilah ciri khas orang yang hatinya tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Mungkin saudaraku tanpa kita sadari, perasaan tidak nyaman, hati ini tidak damai sejahtera, melihat orang lain lebih dipakai Tuhan, melihat hamba Tuhan lain lebih diberkati pelayanannya, melihat orang lain usahanya maju, melihat orang lain karirnya lebih meningkat. Dan itu membuat kita barangkali tidak nyaman dalam hati kita. Mari pada pagi hari ini dengar firman Tuhan baik-baik. Izinkan damai sejahtera Kristus memimpin kehidupan kita. Karena apa? Kalau hal ini tidak terjadi dalam hidupmu, kalau hatimu tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, saudaraku, maka ketika tetanggamu barangkali beli TV, mungkin saudara tiba-tiba demam. Itu baru beli TV, tiba-tiba saudara demam. Karena apa? Tidak senang orang lain hebat. Itu baru beli TV. Seandainya kalau tetanggamu mungkin beli mobil baru, mungkin saudara tiba-tiba bisa stroke. Karena apa? Tidak senang orang lain lebih maju, tidak senang orang lain lebih hebat, tidak senang orang lain lebih diberkati Tuhan. Kalau hal itu ada di dalam hatimu, saudara punya perasaan tidak nyaman, saudara punya hati tidak damai sejahtera, saudara punya hati tidak tenang ketika orang lain lebih maju, ketika orang lain lebih berkembang, ketika orang lain lebih diberkati. Mari pagi hari ini mintalah kuasa darah Yesus menyucikan hatimu. Kuasa darah Yesus menyucikan hatimu, sehingga hati kita mulai saat ini dibereskan oleh Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, saudaraku, maka kita akan senang ketika orang lain diberkati. Kita akan senang ketika orang lain lebih hebat. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir, dampak dari hati yang tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, yaitu kata-katanya tidak jadi berkat. Kata-katanya tidak jadi berkat. Nah, ini saudaraku, hati yang tidak mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, biasanya kata-kata orang itu tidak jadi berkat. Ada orang yang bilang sama saya begini, Pak Pendeta, walaupun dia itu sering kata-katanya kotor, walaupun orang itu sering maki, walaupun orang itu barangkali sering menggosip, walaupun orang itu mungkin sering menyampaikan berita-berita hoak, tetapi hatinya baik loh Pak Pendeta. Saya katakan ini bohong. Tidak ada ayatnya, saudaraku. Amin, saudaraku. Tidak ada ayatnya. Mengapa, saudaraku? Saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6. Lukas pasal yang ke-6, ini ayat yang terakhir. Lukas pasal 6 ayat yang ke-45, begini bunyi firman Tuhan.
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Yang diucapkan mulutnya, yang keluar dari mulutnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya itu sumbernya dari hati, saudaraku. Sumbernya bukan dari kaki, sumbernya bukan dari telinga, tetapi sumbernya dari hati. Dengan kata lain, kalau hati orang itu baik, kalau hati orang itu sudah mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus, maka yang keluar dari mulut orang itu adalah kata-kata yang baik, saudara. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan orang lain. Ada istilah, dalamnya laut kita bisa tahu, tetapi hati manusia tidak ada yang tahu. Mungkin saudara pernah dengar istilah ini. Mungkin ada benarnya. Dalamnya laut kita bisa tahu, tetapi keadaan hati manusia tidak ada yang tahu. Mungkin sekali lagi itu ada benarnya. Tetapi saudaraku, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita bisa tahu keadaan hati seseorang. Apakah hatinya baik atau tidak baik, itu bisa dilihat dari ucapan orang itu. Itu bisa dilihat dari perkataan orang itu. Kalau perkataannya baik, kalau perkataannya selalu membangun, kalau perkataannya yang selalu menghibur, kalau perkataannya yang selalu menguatkan, saya yakin dan percaya hati orang itu baik. Tetapi sebaliknya, kalau yang diucapkan itu ucapan-ucapan yang kotor, suka maki, suka memfitnah, suka menggosip, saudaraku, saya pastikan hati orang itu tidak baik. Untuk itu, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengambil satu keputusan di pagi hari ini. Mohon belas kasihan Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, mohon kuasa darah Yesus menyucikan hati kita pagi hari ini. Dan memohon biarlah damai sejahtera Kristus memimpin hati kita mulai saat ini. Sehingga saudaraku, ketika darah Yesus sudah menyucikan hati kita, ketika damai sejahtera Kristus sudah memimpin, mengendalikan hati kita, maka yang pertama yang dapat kita bisa lihat, kita akan senang orang lain dipuji. Ini yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, maka kita akan bangga kalau orang lain lebih sukses. Senang orang lain lebih diberkati. Dan yang ketiga, mulut kita ini senantiasa mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberi kekuatan, kata-kata yang memberikan inspirasi. Oh, alangkah indahnya. Untuk itu, mari saya mengajak bagi saudara-saudara sekalian yang saat ini ada di rumah masing-masing, atau siapapun saudara yang berkesempatan mendengarkan khotbah ini, angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, dan biarlah kita minta kuasa darah Yesus menyucikan hati kita. Kita minta biarlah damai sejahtera Kristus mulai saat ini memimpin hati kita, sehingga kita senang ketika orang lain dipuji, sehingga hidup kita atau perkataan kita dapat menjadi berkat, dan kita bangga orang lain lebih berhasil daripada kita. Haleluya. Renungkan firman Tuhan, saudaraku.
Saat ini hamba saya sudah berhenti berbicara. Izinkan Roh Kudus menjelaskan lebih jauh, menjamah hidupmu. Kalau saudara merasa saudara tidak senang ketika saudara tidak dipuji, saudara merasa tidak nyaman ketika orang lain lebih berhasil, atau saudara sering tanpa sadar sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan itu saudara anggap itu biasa, kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan. Dan biarlah mulai saat ini firman-Nya masuk di dalam hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih buat nasihat firman-Mu pagi hari ini, yang mengajar kami untuk menjaga hati kami, agar hati kami mau dipimpin oleh damai sejahtera Kristus. Untuk itu tolonglah ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak senang orang lain dipuji. Kami sering Tuhan tidak senang orang lain lebih hebat dari kami. Kami sering mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi tanamkan firman-Mu kepada umat-umat jemaat GPDI Bukit Sion pada khususnya, dan saudara-saudara yang sempat mendengarkan khotbah ini, sehingga mereka merasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa kami, di mana saat ini bangsa kami masih mengalami satu musibah, virus corona yang terus merajalela, dan kami melihat bukan semakin berkurang pasiennya, tetapi semakin bertambah. Untuk itu kami berdoa untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami, seluruh rakyat Indonesia. Bila kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang melukai hati-Mu, sehingga Engkau izinkan virus corona ini merajalela di negara kami, Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau ampuni kami. Dan hamba berdoa, setiap para pasien yang saat ini sementara terpapar, yang saat ini sementara terasa sakit, dimanapun berada, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Kesembuhan terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa bagi kota kami tercinta Labuan Bajo. Doa kami Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi kota ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan, para pasien yang ada di kota Labuan Bajo yang saat ini juga dalam keadaan sakit, segera disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Doa kami Tuhan bagi pemimpin Manggarai Barat, Bapak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, selamat hari Minggu, terus jaga kesehatan, dan tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Alangkah baik dan indahnya apabila kita sebagai satu keluarga Allah, kita bersatu, kita yakini waktu kita bersatu, berkat Allah tercurah untuk kita semua. Nyanyi sama-sama saudaraku. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun. Semua angkat tangan tinggi, seperti minyak di kepala Harun yang berjanggut dan jubahnya tuh seperti embun di bukit Hermon. Semua bilang mengalir.
hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya